Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kimia tentang makalah kimia yang berjudul Peran Kimia dalam Bidang Kedokteran dan Farmasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Armasian Musafir, nomor absen 3 dari kelas 10 MIPA 7. Kemudian rekan saya bernama Jenny Naomi Turnip, nomor absen 10. Kemudian ada Muhammad Arif Nasrullah, nomor absen 12. Kemudian ada Nandita Aulia Putri, nomor absen 19. Ramadhani Pasitra Saki, nomor absen 23. Dan Sania Kartika Ramadanti, nomor absen 32. Kemudian saya akan membacakan daftar isi tentang makalah yang kami buat. Yang pertama ada halaman judul, yang kedua daftar isi, yang ketiga kata pengantar, kemudian bab 1 berisi pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kemudian bab 2 pembahasan, yang pertama pembahasan hubungan kimia dan kesehatan, yang kedua peran kimia dan kesehatan, ketiga kimia dalam pangan, keempat kimia dalam sandang, kimia dalam papan, kemudian kimia dalam kedokteran, dan bab 3 adalah penutup berupa kesimpulan dan saran. Kemudian saya akan membacakan kata pengantar dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada para penyusun makalah ini sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan judul Peran Kimia dalam Bidang Kedokteran dan Farmasi. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah kimia ini. Kemudian penyusun menyadari bahwa dalam pembuatan makalah kimia ini kurang dari kesan sempurna. Oleh itu kami sudah melakukan yang terbaik untuk hasil makalah kimia ini. Untuk itu kami dengan rendah hati dan tangan terbuka menerima kritik, saran, dan masukan dari para pembaca. Semoga para pembaca dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Kemudian kita memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kimia adalah sebuah ilmu fisik yang mempelajari tentang struktur dan sistem atom, kemudian senyawa dan gaya antar molekul. Sebagian orang menganggap kimia itu hal yang negatif. Namun kimia memiliki banyak sekali manfaat dan peranan bagi kehidupan kita saat ini. Kimia berguna bagi kegiatan-kegiatan universal seperti dalam bidang kesehatan, farmasi, dan kedokteran. Oke, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan yang akan dibahas adalah A. Apa hubungan ilmu kimia dan kesehatan? B. Bagaimana peranan ilmu kimia dalam bidang kesehatan? C. Tujuan. Tujuan dibuatnya makalah ini untuk mengetahui hubungan antara ilmu kimia dengan kesehatan serta mengetahui peranannya dalam bidang kesehatan. D. Manfaat. Manfaat penulisan makalah ini adalah untuk memperluas pengetahuan, wawasan, serta pemahaman bahwa ilmu kimia bukan hanya untuk dipelajari saja, tetapi juga memiliki banyak peranan dalam segala aspek. Perkenalkan, nama saya Jenny Naomi Turnip, nomor absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan antara ilmu kimia dengan kesehatan. Hubungan ilmu kimia dengan kesehatan sangatlah penting karena untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan dibutuhkan analisis reaksi kimia organik yang kompleks, dan dalam pembuatan obat-obatan kimia dibutuhkan kemampuan sintetis senyawa aktif dalam obat tersebut. Dua bidang kimia yang berkaitan dengan kesehatan serta perannya. A. Kimia organik. 1. Untuk mengubah desain dan sintetis dari molekul kecil dalam organisme sehingga dapat berinteraksi dengan protein pada gen. 2. Mengembangkan penelitian mengenai tingkatan racun berbagai senyawa. 3. Mendesain obat-obatan agar dapat bekerja lebih efektif. 4. Mengembangkan obat yang lebih selektif dan tepat sasaran untuk menyembuhkan penyakit. B. Biokimia. 1. Menganalisis perkembangan bakteri penyebab penyakit, mempelajari sifatnya dan cara mengendalikannya dengan bahan-bahan kimia. 2. Menentukan cara baru dalam menanggulangi penyakit yang berkembang. 3. Penggunaan kemoterapi dalam penyakit kanker. 4.
4. Uji biokimia untuk mengetahui masa kadaluarsa obat. Dan 5. Membuat metode analisis penyakit yang akurat hingga level molekuler. Terima kasih. Ya, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu peran kimia dalam bidang pangan. Manfaat kimia sudah banyak memberikan manfaat untuk kehidupan. Salah satunya adalah zat aditif. Salah satu contoh ini adalah bahan kimia yang dimasukkan dalam makanan guna meningkatkan kualitas. Bisa kita perkirakan seseorang tidak akan punya selera makan sayur asam, sayur sop jika tidak ada garam. Dalam aditif tidak hanya gula saja, masih banyak bahan-bahan lain. Zat aditif ada 2 macam, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan peran ilmu kimia dalam bidang papan. Oke, jadi apabila kita mendengar kata papan, biasanya kita terpikir oleh rumah atau tempat tinggal. Untuk membangun sebuah rumah atau tempat tinggal, kita pasti membutuhkan bahan-bahannya. Bahan-bahan tersebut termasuk salah satu peran ilmu kimia dalam bidang papan. Contoh bahannya seperti semen, kayu, cat, pipa paralon, atap rumah atau genteng, dan lain sebagainya. Contoh perannya yang pertama, kombinasi bahan tambang sehingga menjadi semen yang kokoh. Yang kedua, kayu triplek sintetis untuk bahan membuat atap rumah, dan masih banyak lainnya. Semua bahan tersebut dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Manfaat ilmu kimia dalam hal ini yaitu agar bahan-bahan tersebut dapat diketahui kelebihan atau kekurangannya, sehingga dapat meminimalisir kecelakaan di kemudian hari. Dalam membahas kimia dalam papan, penulis juga menghubungkannya dengan hidrokarbon yang terkandung dalam papan. Ini karena bahan bangunan yang berasal dari hidrokarbon umumnya berupa plastik. Bahan plastik inilah yang kemudian menjadi macam-macam seperti atap rumah atau genteng plastik, furniture, meja, kursi, piring, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya bakal mempresentasikan juga peran ilmu kimia dalam kedokteran. Peranan ilmu kimia dalam dunia kedokteran sangatlah signifikan. Berikut beberapa peran tersebut. Pertama, prinsip ilmu kimia bisa dipergunakan untuk mendeteksi suatu penyakit seperti HIV. Yang kedua, infeksi terhadap darah juga bisa dicek menggunakan bahan-bahan kimia. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam bidang kedokteran juga diperlukan berbagai analisis untuk menentukan berbagai unsur dan senyawa. Dilihat dari caranya, kimia analisis digolongkan menjadi 2. Yang pertama, analisis klasik. Analisis ini berdasarkan pada reaksi kimia dengan stokiometri yang telah diketahui dengan pasti. Yang kedua, analisis instrumental. Analisis ini berdasarkan sifat fisika kimia zat untuk keperluan analisisnya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, jadi dari observasi tersebut kita dapat mengetahui bahwa pentingnya peranan ilmu kimia pada kesehatan, yang dimana itu sangat berpengaruh dalam pendiagnosan yang memerlukan reaksi kimia dan pembuatan obat-obatan. Dalam hal sandang pun sama, ada unsur kimia yang diperlukannya di dalam untuk membentuk sebuah unsur yang nyaman pada kulit. Dalam hal papan pun sama, diperlukannya sebuah ilmu kimia untuk menciptakan unsur-unsur yang kuat dan tahan lama untuk sebuah bangunan. Sarannya adalah, ilmu kimia adalah salah satu ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan yang harus dipelajari oleh semua orang, dan sewajibnya bagi kita siswa atau siswi untuk mempelajarinya, karena kelak kitalah yang melanjutkan beberapa pekerjaan berhubungan dengan kimia.